Alhamdulillahilladzi qad nawwara qulubal 'arifin wa bahjadal muhibbin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa arba'inihi ila yaumiddin. Ya ibadallah, ittaqullaha wa'lamu anna al-jannata u'iddat lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum lakuntum minal khasirin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga di subuh ini kita semua diberikan hidayah, diberikan nikmat wilayah, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan i'tikaf dan taklim. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi yang mulia Ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan hikmah pada bulan ini, kita mengingat dulu hikmah yang disampaikan pada bulan kemarin, bahwasannya begitu banyak orang yang disiksa oleh Allah, tapi dirinya tidak merasa atau tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Sehingga karena mereka merasa tidak disiksa oleh Allah, merasa nyaman dari murkanya Allah. Sedangkan di antara salah satu dosa hati adalah wal amnu min makrillah, artinya merasa aman, merasa nyaman daripada murkanya Allah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada bulan kemarin juga dijelaskan yang menyebabkan orang ini merasa tidak disiksa oleh Allah itu disebabkan buruk adab, baik adab kepada Allah maupun adab kepada Rasulullah maupun adab kepada saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat. Sehingga di bulan kemarin kalau kita buruk adab dengan Allah, seperti seudon kepada Allah, mengkritik Allah, itu Allah akan mendatangkan siksaan kepada seorang yang buruk adab ini. Yang jadi masalahnya, dia tidak merasa sedang disiksa oleh Allah, padahal dia sedang disiksa oleh Allah. Sebagaimana di bulan kemarin dikasih contoh pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang pemuda datang kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku ini banyak maksiat kepada Allah. Kalau seandainya Allah murka kepada saya, maka rezeki saya tidak akan melimpah. Kalau seandainya Allah murka kepada saya, maka badan saya tidak akan sehat. Ini badan saya sehat, rezeki saya melimpah, padahal saya maksiat dengan Allah." Apa jawaban Nabi Musa? " 'Wahai pemuda, ketahuilah
ketika engkau meninggalkan sholat, ketika engkau meninggalkan ibadah, itu adalah sudah siksaan dari Allah. Sehingga di bulan kemarin dikatakan, orang muridin, orang yang punya tujuan mendekatkan diri dengan Allah, ketika dia sholat tidak bisa khusyuk saja, itu siksaan yang dahsyat dari Allah kepadanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, banyak orang yang disiksa oleh Allah, tapi dirinya tidak merasa disiksa oleh Allah. Sehingga contohnya kemarin, orang yang punya tujuan mendekatkan diri dengan Allah, kemudian dia ada sholat tidak khusyuk, itu sudah siksaan bagi dirinya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan di hikmah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdad fala tastahqiranna ma manahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin. Yang artinya, ketika engkau melihat seorang hamba, yang si hamba ini aqamahullahu ta'ala biwujudil awrad, si hamba ini ada amal yang diwiridkan, ada amal yang diistiqomahkan, kemudian wa atamahu 'alaiha, dan Allah menetapkan hamba itu di atas aurat tadi, ma'atulil imdadi, serta panjangnya masa, fala tastahqiranna ma manahahu maulahu, maka kau jangan menghinakan yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Maksudnya begini, Bu. Ketika ada orang yang sudah bisa melaksanakan amal istiqomah secara wirid, jangan engkau rendahkan orang itu hanya annaka lam taro simal arifin, hanya gara-gara engkau tidak melihat tanda-tanda orang itu sudah ma'rifat dan tidak ada tanda-tanda keindahan muhibbin. Bahasa yang sederhananya beginilah supaya lebih masuk akal. Kadang-kadang melihat orang begini, percuma orang itu setiap waktu sholat. Kadang-kadang orang mengatakan begini, percuma orang itu setiap waktu melaksanakan sholat duha, melaksanakan duha, malamnya tahajud, baca Quran terus, tapi masih menggibah. Nah, ini salah satu buruk adab nih. Salah satu buruk adab yang menyebabkan Allah mendatangkan siksa kepada kita, dan kita ini tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Salah satunya ketika kita ngomong begini, percuma kamu ibadah kalau perilakunya seperti itu. Percuma ibu itu pakai kerudung terus, tapi kelakuan masih menggibah. Nah, mengatakan hal yang seperti ini adalah buruk adab. Percuma orang itu hadir ke pengajian, tapi kalau masih menggibah. Nah, mengatakan percuma hadir ke pengajian hanya gara-gara kita melihat orang itu menggibah, ini adalah buruk adab. Yang menyebabkan buruk adab ini, Allah mendatangkan siksa kepada kita, dan diri kita ini tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, ketika kita menghinakan
ibadah yang dilaksanakan sudah secara auron, sudah secara wirid, sudah secara istiqomah, kita menghinakan ibadah itu hanya gara-gara kita melihat ada keburukan daripada orang itu. Ini salah satu termasuk buruk adab kita dengan Allah yang akan menyebabkan Allah mendatangkan siksa kepada kita dan diri kita tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Itu masalahnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah bisa ibadah atau orang lain sudah bisa ibadah istiqomah, itu adalah manahahu maulahu, itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Ketika kita menghinakan orang percuma pengajian setiap minggu misalnya, tapi masih perilaku seperti itu, nah kita menghinakan anugerah Allah yang diberikan kepada orang itu adalah buruk adab. Masalahnya akan mendatangkan siksa kepada kita yang diri kita ini tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Apa diantaranya kemarin? Diantaranya sholat tidak akan khusyuk kalau buruk adab seperti ini. Susah khusyuk dalam sholat kalau masih ada buruk adab, contoh yang seperti tadi. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita pentingnya seorang hamba ini memulazamahkan, wiridkan amal-amal, baik amal itu yang sunnah maupun amal itu yang lain-lainnya. Kalau diwiridkan itu yang disebut amal wirid. Contoh, sebagaimana yang dikatakan Syekh Muhammad Sa'id, beliau mengatakan amal yang diwiridkan itu huwal hisratul mahdudatul lati wajibu 'alaihal 'abdu minat ta'ati wal ibadati ghairal mafrudati wa yulzimu nafsahu biha. Wirid adalah bagian yang ditetapkan, baik waktunya, baik amalannya, baik bilangannya, ditentukan oleh kita. Tapi ghairul mafrudati bukan amal yang fardu, yaitu amal yang sunnah. Misalnya begini, Bapak setiap sebelum sholat duhur melaksanakan sholat sunnah qobliyah, terus menerus qobliyah duhur setiap hari itu dilaksanakan, maka itu adalah amal yang disebut wirid. Atau misalnya ba'diyah duhur dilaksanakan terus menerus, ba'diyah duhur setiap duhur ba'diyah tidak pernah ditinggalkan, maka itu amal sudah kategori amal wirid, dan ini adalah keistimewaan pemberian Allah kepada kita. Berbeda misalnya, alhamdulillah saya sudah berwirid, sudah istiqomah, apa melaksanakan sholat duhur. Kalau sholat duhur itu enggak wirid, kenapa? Karena itu wajib hukumnya. Atau misalnya ibu membaca Al-Quran setiap habis maghrib, surahnya tentu, bilangannya tentu, baca Yasin misalnya 1 kali, terus rutin setiap habis maghrib baca Yasin 1 kali, itu amal disebut amal wirid. Atau misalnya membaca la ilaha illallah setiap habis sholat 165 kali, dibaca la ilaha illallah setiap habis sholat 165 kali, maka itu amal sudah kategori masuk wirid. Berbeda misalnya kalau kita ibu baca Al-Quran, alhamdulillah 1 hari selesai 1 juz, tapi perai 3 tahun, itu bukan wirid kalau begitu. Sehingga dikatakan kata Nabi, ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla, amal yang disenangi oleh Allah itu dengan dawamnya walaupun sedikit.
Ibu tidak banyak setiap hari baca Al-Quran, cuman surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad sampai selesai, Shadaqallahul adzim. Tapi setiap hari itu lebih disukai oleh Allah daripada ibu baca Al-Quran 10 juz tapi libur 3 tahun. Nah itulah, jadi amal yang diwiridkan ini ada keistimewaan tertentu yang oleh Allah diberikan kepada orang ini. Jadi kalau ibu, kalau bapak sudah punya amal yang diwiridkan, amal yang dirutinkan, sekali lagi amalnya yang sunnah bukan yang wajib, baik itu sedekah, misalnya setiap hari Jumat, sedekah itu nasi 3 bungkus terus setiap hari Jumat, itu amal yang diwiridkan. Atau kita setiap pagi Minggu mengadakan pengajian di Al-Huda, ini adalah amal yang diwiridkan. Nah sehingga ketika orang sudah diberikan amal yang diwiridkan oleh Allah, ini akan diberikan keistimewaan. Nah yang jadi masalahnya, keistimewaan itu tidak nampak di anak kalam tarosimal arifin wala bahjatal muhibbin. Orang ini sudah ada amalnya yang wirid. Pengajian setiap minggu subuh hadir, sholat sunnah qobliyah ba'diyah rutin. Tapi kok kenapa tidak ada tanda-tanda ma'rifat dan tidak ada tanda-tanda bahjatal muhibbin, keindahan orang yang dicintai, nggak ada, nggak nampak. Nah, pala tastahkironna, jangan kita menghina kepada orang yang orang itu sudah ada amal yang diwiridkan. Kenapa? Karena orang bisa amal melaksanakan yang diwiridkan